Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Gurui Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, di dalam Manawa Dharma Sastra Sargah 5109 menegaskan Adbirgatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabiyam Buta Atma Budir Janani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, baiklah dalam suasana yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma atau siraman rohani, yaitu seorang prajurit yang sangat sederhana. Orangnya sangat taat dan patuh kepada perintah atasan dan tidak melupakan kewajibannya untuk mendekatkan diri di setiap kesempatan kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Pemirsa yang terkasih, dikisahkan, diriwayatkan, yaitu seorang prajurit yang sangat luar biasa. Di dalam latihan, mereka selalu mendapatkan prestasi-prestasi yang terbaik. Begitu juga dengan pengalaman tempur yang sudah tidak diragukan lagi. Istilah dalam sekarang ini merupakan tauladan, merupakan contoh, merupakan figur yang patut diteladaninya. Suatu ketika, di dalam latihan yang sangat sederhana itu, prajurit itu yang masih berpangkat parada balok merah itu, kakinya patah. Pada saat itu, dia itu mengatakan, "Oh syukur, oh dewa." Dalam hal ini prajurit itu sangat tekun memuja Dewa Siwa. Om Namah Shivaya. Dia lakukan itu. Sehingga pada saat itu atasannya berkata, "Ini kok prajurit ini goblok sekali. Kakinya patah, kok bersyukur, kok mengucapkan nama Tuhan." Tetapi di satu sisi teman-temannya semua mengejeknya, mengatakan yaitu prajurit goblok. Tapi ada satu prajurit yang sangat tekun melakukan satu bentuk pemujaan. Dia itu berkata dalam hati, "Ada apa di balik kejadian ini? Kakinya sudah patah, kok dia masih mengatakan syukur, kok dia mengucapkan Dewa Siwa? Aku ingin tahu apa jawab yang sesungguhnya." Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, di luar dugaan pada saat itu tiba-tiba itu negara itu diserang oleh musuh yang sangat hebat dengan senjata-senjata lengkap, dengan senjata-senjata mutakhir. Pada saat itulah yaitu sang atasan memerintahkan, "Kamu yang kakinya patah tinggal di gubuk ini. Hai prajurit, temani ini yang patah kakinya. Siap komandan," kata-katanya.
Tiba-tiba pada saat itu pertempuran yang dahsyat dengan peralatan yang serba canggih, itu tidak ada tersisa satu pun di antara prajurit-prajurit yang bertempur itu. Pihaknya kalah semuanya. Pemirsa yang terkasih, di sanalah dia berpikir temannya yang menunggu ini mengetahui jawabannya. Oh, inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan seseorang. Kendati pun kakinya patah, tetapi dia masih hidup. Dan inilah sebabnya alasan kenapa dia bersyukur. Dari pengalaman ini pemirsa yang terkasih dimanapun berada, segala sesuatu musibah itu perlu dicerna dan dengan akal sehat. Tidak semua masalah itu adalah hal-hal yang negatif, tetapi di balik itu Tuhan punya rencana. Manusia boleh memohonnya, tetapi yang menentukan itu adalah Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Pada saat itu, dia itu hidup sendiri dengan bersama temannya itu di kelompok itu, dan dia terus melakukan perjuangan-perjuangan dan melakukan kebajikan-kebajikan di dunia ini. Dia tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya. Karena sesuai dengan sabda Brahman yang terungkap di dalam Sarasama Saya 2 itu, manusram sarwa butesu wartante wai suba sube asubesu samawistam subes wewe karayet. Di antara makhluk yang ada, hanya manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena itu, leburlah semua perbuatan-perbuatan jahat itu ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Demikianlah gunanya, demikianlah manfaatnya, demikianlah pahalanya kita menjelma sebagai manusia. Pemirsa yang terkasih, seperti contoh prajurit yang kakinya patah masih sempat bersyukur dan masih mengucapkan Om Namah Shivaya, pemujaan terhadap Dewa Siwa. Hal ini kalau kita cermati, hal ini kalau kita pahami sesuai dengan sabda Brahman yang tertuang di dalam tafsir Weda Sarasamustaya 3, upabogai farityatam natmana mawasadayet canda walepi wartata durlabam. Kendati pun kita dilahirkan belum makmur, kendati pun kita dilahirkan menjadi orang yang cacat sekalipun, hendaknya kita tetap bersyukur kepada Brahman dan kita melakukan pemujaan-pemujaan yang begitu mantap dan tanpa menyia-nyiakan waktu yang ada. Pemirsa yang terkasih, itulah sebabnya di dalam percakapan antara suami atau guru suci dengan muridnya, dia katakan tidak perlu menyesali masa lalu, tetapi kita perlu dalam hidup ini, karena hidup ini menentukan di dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Maka daripada itu berjuanglah dalam dharma, berjuanglah dalam kebajikan, berjuanglah dalam kebenaran, dan tidak membedakan siapapun dia. Wasudewa kutumbakam, walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda etnis, hendaknya selalu tetap menjunjung tinggi dharma atau kebenaran dan melangkah dengan penuh kasih sayang. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, jadi apapun situasi kondisi seperti sekarang ini, hendaknya kita belajar rendah hati, hendaknya kita belajar mensyukuri karunia-Nya. Karena Brahman bersabda, Tulyaninda statir matir samtusto kenacit aniketa statir matim baktinami prionara. Belajarlah puas dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan, apapun yang terjadi, dan kita tidak membenci siapapun dia. Karena itu kita harus melakukan teguh dalam pandangan mewujudkan serada bakti kita kepada Brahman. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, dengan penuh kasih loka semesta sukino bawantu, agar semua makhluk penghuni jagat raya ini merasakan kebahagiaan. Semoga ada manfaatnya. Saya haturkan para mesanti. Om Santi.
Santi, Santi.